Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan Andriani, NIM 19035170. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan E-Modul berbasis GDL pada materi koloid untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 11 SMA dengan dosen pembimbing Dr. Yerima Desi, SPD MSI. Selanjutnya, yang pertama itu latar belakang. Proses pembelajaran suatu kegiatan kurikulum lembaga pendidikan dalam proses belajar mengajar diharapkan pendidik dapat menyampaikan materi yang diajarkan dan memberi fasilitas dalam belajar. Faktor pendukung pembelajaran ini yaitu modul. Modul pembelajaran yang dapat kita gunakan yaitu modul GDL sesuai kurikulum 2013. Yang dimana menurut Sujana 2005, proses pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi pada siswa mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah yang saya dapatkan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, media yang digunakan dalam pembelajaran masih menggunakan bahan ajar berupa buku pemerintah. Yang kedua, kurangnya kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik yang disebabkan oleh bahan ajar yang kurang mendukung. Oleh sebab itu, saya mengidentifikasi masalahnya yang ada dua, yang setelah yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengembangan E-modul pada materi koloid dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 11 SMA. Dengan tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengembangan E-modul pada materi koloid berbasis GDL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 11 SMA. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa atau bagi peserta didik, yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami materi koloid dengan menggunakan E-modul. Yang kedua, bagi guru. Menggunakan E-modul dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang dapat meningkatkan aktivitas pengajar. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu untuk pengembangan E-modul ini dapat dijadikan sebagai literatur media pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu tinjauan pustakanya. Yang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada E-modul, ada berbasis GDL, ada kemampuan berpikir kreatif, ada materi koloid. Di sini tinjauan pustakanya ada 4. Yang pertama yaitu E-modul. Modul elektronik merupakan media inovatif yang dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Itu menurut Suryadi 2014. Selanjutnya, penggunaan modul dalam pembelajaran memiliki kontribusi dan dapat meningkatkan keterampilan sains siswa dalam pembelajaran. E-modul juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dibandingkan dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional. Di sini E-modul ini dapat meningkatkan motivasi siswa karena dengan E-modul ini siswa dapat memahami apa yang diajarkan dengan E-modul ini dan dapat dipahami oleh siswa karena E-modul ini dengan menggunakan medianya kayak gambar, video, seperti gambar, video, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu berbasis GDL. Guided Discovery adalah sebuah proses di mana siswa didorong untuk menemukan kembali sebagai upaya memberikan pengetahuan melalui penemuan sendiri dan penemuan orang lain. Model KDL ini
merupakan model pembelajaran grup discovery learning. Model GDL berpeluang untuk membangun sepengetahuan secara berkelompok, di mana model GDL ini terdiri dari tahap orientasi, menemukan masalah, membuat hipotesis, menyusun rencana, membuktikan, membuat kesimpulan, presentasi, dan evaluasi. Di mana berbasis GDL ini merupakan guru guru menyerahkan kepada siswa untuk memberikan idenya atau inovatif yang diberikan siswa. Selanjutnya itu kemampuan berpikir kreatif. Di mana berpikir kreatif ini bertindak sesuai dengan cara baru dan tidak bisa digunakan untuk memecahkan berbagai masalah dengan penyelesaian yang asli dan berguna. Berpikir kreatif ini merupakan fitur penting dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin kita menjadi fleksibel ketika berhadapan dengan kehidupan nyata. Di mana kemampuan berpikir kreatif yang akan dikembangkan dalam pembelajaran meliputi aspek berpikir lancar, berpikir luas, berpikir orisinal, berpikir elaborasi yang sejalan dengan pendapat Munandar dalam Iskandar 2012. Yang selanjutnya itu materi koloid. Materi koloid ini merupakan materi kimia yang penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana materi koloid ini akan berkaitan dengan kehidupan kita. Contoh materi kimia yang memiliki kaitannya dengan kehidupan sehari-hari adalah sistem koloid dengan pokok bahasan efek tindal. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikirnya saya menggunakan ED model, ada analisis, design, develop, implement, evaluate, dan selanjutnya yaitu metode penelitiannya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk e-modul. Selanjutnya itu model pengembangan. Di sini model pengembangan ada 4. Yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga development, yang keempat dan kelima implementation dan evaluation. Di mana yang pertama itu analisis. Analisis adalah menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar baru dan menganalisis syarat-syarat serta kelayakan pengembangan bahan ajar baru. Yang kedua yaitu desain. Penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual dengan mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk menentukan materi pembelajaran berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan prosedur, alokasi waktu pembelajaran, indikator dan instrumen penilaian siswa. Yang ketiga yaitu development, di mana atau tahap pengembangan, di mana langkah pengembangan pada tahap ini meliputi beberapa kegiatan, di antaranya mengembangkan bahan instruksional sesuai silabus, penyusunan materi sesuai silabus, dan evaluasi meliputi tugas, soal, latihan, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu implementation. Implementation adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dikembangkan. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan atau diinstal atau disetting sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Yang selanjutnya itu evaluation. Evaluation ini untuk kebutuhan revisi. Jadi di evaluation ini siswa bisa melakukan revisinya dengan mengerjakan tugas, latihan, dan sebagainya. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 11 SMA tahun ajaran 2022-2023. Sampel yang digunakan berupa lembar angket respon penggunaan e-modul dan lembar tes analisis kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Selanjutnya itu variabel data. Variabel dalam penelitian saya itu ada variabel bebas dan terikat.
Yang pertama, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu E-modul GDL pada materi koloid. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 11 SMA. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, ada uji coba produk modul telah valid kepada peserta didik kelas 11 SMA. Yang kedua, ada angket. Yang ketiga, ada instrumen tes dengan soal uraian yang telah divalidasi ahli materi. Yang keempatnya itu hasil dari pengumpulan data. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dengan uji coba produk elektronik modul yang telah valid kepada peserta didik kelas 11 SMA. Di sini ada data hasil kemampuan berpikir kreatif. Ya, yang dimana di kolom sini ada tingkat berpikir kreatif, ada keterangan, ada jumlah peserta didik, soal 1, soal 2, dan soal 3. Tingkat berpikir kreatif yang 4, keterangan sangat kreatif, soalnya 3, soal 1, soal 4. Yang ketiga kreatif, soal jumlah pesertanya soal 1 14, soal 2 15, soal 3 12. Yang kedua cukup kreatif, soal 1 8, soal 2 6, soal 3 5. Yang ke tingkat berpikir kreatif 1 kurang kreatif, soal 1 5, soal 2 8, soal 3 8. Yang tingkat berpikir kreatif 0 tidak kreatif, soal 1-nya 2, soal 2 2, soal 3 3. Selanjutnya itu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yaitu berupa angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab menurut Sugiono 2012 halaman 87. Angket ini diberikan untuk menilai kepraktisan media dalam mengemukakan pendapat yang diberikan pada kegiatan evaluasi kelompok kecil. Selanjutnya, untuk mengetahui kualitas modul, hasil pengembangan, maka dari data yang mula berupa skor menjadi data kualitatif atau data interval dengan skala. Adapun acuan pengubahan skor menjadi skala 5 tersebut dapat dilihat pada tabel 8. Tabel 8 pengubahan skor menjadi skala 5. Yang pertama, nomor, rentang skor, nilai kategori. Di sini ada kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Sekian dari presentasi penelitian saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan dalam pembuatan proposal yang belum baik, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.